bukunya. Cetak. Ya. Ada semua nih. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih berfokus pada buku teks. Pembelajaran yang disajikan masih bersifat mekanistik serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Suasana kelas cenderung ribut, tidak terkendali, serta membosankan, dan tidak bermakna bagi peserta didik. Masih banyak siswa yang akhirnya melakukan kegiatan lain dan tidak mengindahkan pembelajaran dari gurunya. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berapa? Berapa? 8 kali 4? 4 kali 8, 8 kali 4, 24. Berapa? 38. Pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang lemah juga masih ditemukan. Guru masih menjadi satu-satunya sumber belajar yang memaksa siswa untuk mengikuti cara dan strategi monoton yang diterapkan. Kondisi yang terjadi kemudian adalah kegagalan dalam pembelajaran akibat ketidakcocokan antara strategi pembelajaran guru dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru di sekolah perlu dilakukan khususnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Weh, masuk ke kelas 6. Kita ada apa-apa tahu kasihnya. Kenapa ya? Dia berkalian bersusun, 1 angka, 2 angka, tidak ada lah tahu. Apa nyolani sering Riko dong? Itu kasih tenang dulu hati kita. Sebenarnya di guru penggerak itu ada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau mau kita tahu lebih lanjut apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ayo kita naik ke Pak Pengawas. Ada Pak Pengawas. Ada di atas. Ada paling ini pusing saya kalau kelas 6. Pokoknya nanti kalau kita tahu itu caranya bagaimana cara menghadapi anak-anak dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada Pak Pengawas. Ada. Itu dulu. Salah satu bentuk pembinaan profesionalisme guru yang bisa dilakukan adalah konten mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu pilihan yang harus ditempuh oleh guru dalam rangka memperbaiki dan melayani kebutuhan belajar peserta didik. Mau kemana Ki? Mau kemana? Pusing anak-anak ini. Ngapa sedih? Apa sih masalah kita? Anak-anak kan deh, mungkin pengaruhan kita kan deh. Ada bapak di Ayo, atas. ayo, di atas. tadi bapak. Anak-anak kan tidak tahu. Ya, nggak ada apa-apa lah tahu baru mungkin pengaruh gadget dengan lama tetap muka deh. Ayo Mi, ikut makin langsung makin naik kak. Sekalian mau kak bawa juga ibu pergi di Pak Ayat, di Pak Pengawas. Ayo pada naik. Nah, dengan juga penjelasannya bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki. Pak Abdullah, Bu Nining, Bu Ci. Pak. Gimana kabar tak? Alhamdulillah. Saya kepalanya Pak. Kenapa bisa? Ibu Uci sama Pak Dullah saya kepalanya, jadi aku bilang ayo coba cari solusi dulu di Pak Pengawas di kantor. Iya, pusing ini lihat anak-anak mengajar, cara mengajarnya dia tidak mengerti Pak. Apa masalahnya itu Pak Dul? Kalau di kelas 4 pembagiannya kurang mengerti ya. Saya di kelas 6 perkaliannya Pak. Ya, seharusnya guru penggerak bantu. Ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sambil Bu Nining juga nanti tolong dibantu menjelaskan. Kalau begitu kita nanti akan melakukan KKG. Ya, jadi nanti disampaikan ke pengurus KKG. Kita akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ingin saya sampaikan kepada kita semua salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini ada 3, ada yang disebut dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk.
Pembinaan profesionalisme guru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan beberapa metode supervisi akademik, yaitu yang pertama, metode langsung yang dilakukan dengan memberikan arahan langsung berupa penjelasan, pemberian contoh, dan penguatan. Yang kedua, metode tidak langsung dengan banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru, kemudian memecahkannya bersama. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif juga dilakukan dengan tahapan percakapan awal, observasi, analisis, percakapan akhir, dan diskusi. Izinkan saya untuk sedikit berbagi kepada kita semua salah satu konten pembelajaran, strategi pembelajaran yang juga teman-teman harus kuasai. Ada yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu pilihan strategi pembelajaran yang saat ini paling tepat, paling cocok untuk teman-teman dapat lakukan dan implementasikan di ruang kelas kita. Usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi guru dilaksanakan dengan berbagai alat dan teknik supervisi. Yang pertama, teknik yang bersifat individual, di antaranya perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, dan menilai diri sendiri. Pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Tolong dipimpin doanya, Nak. Teknik yang kedua, teknik yang bersifat kelompok, termasuk diantaranya pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, simposium, demonstrasi mengajar, lesson study, dan sebagainya. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat sekolah atau di tingkat kelas melalui pembinaan langsung oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Otonomi profesional guru dalam melakukan refleksi pekerjaan mengajar merupakan modal penting bagi perbaikan pengajaran kolaboratif sebagai kondisi yang diperlukan dalam komunitas pembelajar. Ayo kita tingkatkan profesionalisme guru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi melalui supervisi akademik yang efektif.